Di video kali ini gue mau nyobain ceritain tweet-tweet yang rame di Twitter tentang cerita-cerita horor yang pernah mereka alamin. Dan kali ini gue mau nyeritain tweet tentang pengalaman dari @alfianita_bella yang memberikan pengalamannya saat bekerja shift malam di salah satu rumah sakit di Semarang, dan dia menjumpai sosok kakek-kakek yang mulutnya berlumuran darah. Tweet ini pertama kali diupload tanggal 21 September 2020 dan aku akan menceritakan point of view dari Bella tersebut. Langsung aja masuk ke ceritanya. Tanggal 7 Agustus tahun 2019 itu adalah hari dimana saya pertama kali menjaga ruangan anak di lantai 1, dan itu baru 3 hari saya bekerja di ruangan tersebut. Jaga di bangsal anak emang harus memiliki ekstra lebih kesabaran dan nyiapin tenaga untuk menghadapi anak-anak yang suka rewel, apalagi kalau tengah malam. Dan kebetulan pas saya jaga pada malam itu semua bangsal terisi penuh. Ditambah ruang isolasi yang juga terisi penuh dan harus dijaga dan harus dipantau setiap jam. Kebetulan saya jaga berdua dengan mahasiswa yang sedang praktek dari universitas lain dan juga 6 perawat lainnya dan juga 2 dokter jaga. Setelah operan jaga dan juga pembagian tim, kita semua melakukan tugasnya masing-masing. Setelah nyiapin obat untuk para pasien, saya dengan salah satu perawat lainnya langsung ke ruangan pasien untuk memberikan terapi medis seperti obat oral, injeksi, dan juga lain-lain. Sekalian juga memantau keluhan pasien, banyak infusan yang lepas, dan juga harus diganti infusan karena anak kecil itu banyak sekali gerak. For your information, ruang anak ini adalah bangunan lama. Kurang lebihnya seperti foto di sini, dan kelasnya ada kelas 2 dan juga kelas 3. Tiap ruangan ada 6 bed dan totalnya ada 9 ruangan. Dan juga ditambah ada 2 ruang isolasi. Nah, dari jam 10 malam sampai jam 12 malam, kita semua sangat sibuk untuk ngurusin pasien. Setelah saya selesai mengganti semua infusan, kira-kira saya beres jam 12.30 malam. Lumayan bisa duduk bentar dan juga ganti pembalut karena saat itu saya sedang mengalami haid. Setelah dari kamar mandi, saya balik ke nurse operations dan langsung duduk. Pas lagi duduk sekitar 10 menitan, dipanggil sama mbak perawat, disuruh untuk mengembalikan infuse pump ke ruangan lainnya, sebut saja ruangan mawar. Saya iyain lah karena semua pada sibuk membuat laporan dan cuman saya saja yang sedang lenggang saat itu. Walaupun saya ngedumel dalam hati karena sedang merasakan perut yang kram karena haid hari kedua. Berhubung aku orang yang gak mau capek dan seneng ngide, akhirnya aku putuskan untuk mengambil jalur lewat lift. Ini lift jarang banget digunain karena emang kelihatannya horor banget. Nah, pas sampai depan lift, kan ada 2 lift dan dianjurin buat pakai yang kanan. Karena aku bodoh amatan dan juga buru-buru, aku gunain lift yang kiri. Pas aku pencet, kebuka dong liftnya tiba-tiba. Udah disambut dengan lampu lift yang berkedap-kedip. Dan di sini aku masih mikir, mungkin lampunya rusak, dan berusaha nggak mikirin apapun. Nah, aku mikirnya cuma 1 lantai, masa ada apa-apa sih? Dan alhamdulillahnya sampai lantai dasar masih nggak ada apa-apa. Tapi pas lift kebuka, lampu lorong belakang itu mati. Udah mulai deg-degan nih, tapi masih berusaha bodo amat. Dari situ ada 2 jalan muter. Yang pertama lewat lorong depan dan itu jauh banget, atau jalan pintas lewat tengah tanaman dengan pohon-pohon gede dan lampu yang mati. Oke, aku putusin buat lewat taman yang cepat karena udah capek banget dan juga sakit perut. Nah, pas mau ke lorong seberang, saya harus melewati pohon-pohon besar itu. Perasaan tiba-tiba jadi gak enak dan juga tiba-tiba ada bau anyir dan saya memutuskan langsung lari aja. Dan setelah ngembaliin barang yang tadi saya maksud, aku gak mau so ide lagi ngelewatin jalur yang tadi. Dan akhirnya aku muter lewat lorong depan aja. Udah nih, balik pas lewat lorong, lampunya tiba-tiba kelap-kelip sendiri. Dan biasanya juga ada satpam yang jaga di depan ruangan. Tapi kali ini gak ada dan aku lari karena juga aku takut. Setelah sampai ruangan, aku mikir tadi aku merasa bodoh sekali karena pengen gak ribet malah jadi ekstra ribet. Sekitar jam 3 malam, aku ngerasa ngantuk dan aku coba untuk tidur di meja, tapi sakit banget karena kakinya gak bisa selonjoran dan juga badannya rebahan. Terus aku pergilah ke musola. Ternyata udah banyak yang tidur di situ. Terus aku nyari tempat lain dan akhirnya aku nyoba tidur di pantry aja. Tapi juga gak nyaman. Akhirnya aku mencoba tidur di ruang laktasi dan ada 2 kursi buat bisa selonjoran. Aku gabungin tuh 2 kursi, aku duduk dan sandarin kaki dan aku juga selonjoran. Dan aku lipat tangan di dada. Lampu aku matiin. Pas aku tidur sekitar 10 menitan, tiba-tiba badanku berat banget dan auto kebangun, tapi kayak setengah sadar gitu. Pas mau ngebuka mata dan aku mau teriak, itu susah banget. Kayak ketindihan gitu. Mungkin ini namanya sleep paralysis. Pas udah ngebuka mata, aku kaget banget. Ada sosok kakek pendek yang meniri badanku dan tiba-tiba dia nyengir ke arahku dengan mulut banyak darah.
Aku langsung baca-baca doa dalam hati. Karena aku ngerasanya udah teriak kenceng banget, tapi nggak ada yang dengar. Itu sekitar 10 menitan aku coba. Karena dia berusaha masuk ke badan aku, tapi akunya nolak. Karena aku masih setengah sadar, sampai badan aku sakit banget kerasanya. Setelah dia nggak bisa masuk ke badanku, aku langsung nyalain lampu dan keluar dari ruang laktasi tersebut. Aku langsung lari keluar nurse stations. Di sana aku mencoba untuk nenangin diri aku dulu. Walaupun aslinya emang takut banget. Dan aku juga sampai nggak tidur lagi. Tadinya aku memikirkan untuk mau sholat, tapi aku kan sedang halangan. Bingung, cuma bisa baca doa. Sampai akhirnya jam 7, giliran aku untuk operan shift dengan petugas yang lain. Nah, akhirnya aku pulang ke kosan. Sampai kosan, baru aku mau cerita ke teman-temanku. Karena aku semalam belum tidur sama sekali, jadi saat aku sampai ke kosan, aku langsung tidur. Tapi pas aku mau tidur, aku selalu ngerasa seperti ada orang yang sedang memperhatikanku sambil senyum. Dan itu semua berlangsung sampai 3 hari ke depannya. Selalu ngerasa tidur ada yang nemenin. Dan temanku juga pernah bilang, wajahku pucat sampai bibirku warnanya biru kayak orang Sionis. Pas aku cek ke lab, ternyata HB ku turun. Jadi aku ngiranya wajar karena HB ku juga turun. Malam harinya, aku nongkrong lah di salah satu coffee shop. Sekalian buat askep. Dan besoknya kebetulan aku masuk siang. Pas udah kelar-kelar askepnya, ngobrol-ngobrol lah sama teman-temanku. Dan kebetulan di sana ada temanku yang IndiHome. Aku iseng tanyalah ke temanku. Dan dia bilang, beneran, aku lagi diikutin. Dan bahkan si sosok itu suka sama Mbak. Itu yang dia bilang. Terus temanku berusaha untuk ngelepasin dia. Dan katanya dia kuat banget karena dia makan darahku. Ditambah aku suka banget sama bunga sedap malam yang tiap minggu aku selalu beli buat ditaruh di rumah sebagai pengharum ruangan. Itu juga ngaruh kata temanku untuk membuat si sosok tersebut betah. Dan katanya itu macam buat ngasih makan untuk sosok tersebut. Setelah dia nenangin aku masih berusaha gak peduli apapun. Dan sekitar jam 1 malam aku sampai ke kosan. Tapi aku ngerasa di kosan itu tambah serem. Dan suka ada bunyi-bunyi, tapi dicari sumber suaranya gak ada. Sekitar jam 3 pagi, temen IndiHome-ku nge-DM aku. Dia khawatir sama aku. Dia bilang dia mau ke kosanku dan bilang untuk bukain gerbangnya. Dan akhirnya aku iyakan. Sekitar 10 menit dia sampai di kosanku. Tiba-tiba dia bilang minta air minum. Dia berusaha buat ngilangin yang ngikutin dia. Sampai dia keringetan. Dia bilang dia kaget. Sosok itu kuat banget. Sampai dia gak kuat. Karena dia sudah diskusi dan menyuruh si sosok itu untuk pindah. Dan akhirnya dia bilang, bentar ya Mbak, tak istirahat dulu. Nanti sekalian dibantuin azan subuh. Adzan subuh berkumandang. Temanku berusaha buat mindahin sosok tersebut. Dan sosok ini katanya pecah kayak air. Aku gak tahu gimana jelasinnya dan juga gambarinnya. Yang aku saranin adalah jangan pernah buat beli bunga sedap malam untuk menjadi pengharum ruangan kamu. Juga untuk tidak jorok saat kamu menstruasi. Dan setelah tragedi pengungsian tersebut, akhirnya sosok tersebut tidak pernah balik lagi dan ganggu ke kehidupan aku.